هذا النور شفاء صدور فاض وعطر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pecahan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang cara penulisan terlebih dahulu. Pecahan itu ditulis dengan dua bilangan asli, yang mana di antara dua bilangan asli itu atas dan bawah ada sebuah garis. Nah, contohnya pecahan itu ditulis dengan angka 3/4, 1/3, 7/11. Itu adalah contoh pecahan. Adapun istilah yang perlu kalian ketahui yaitu pembilang dan penyebut. Untuk pecahan, angka yang di atas itu disebut dengan pembilang dan yang di bawah itu disebut dengan penyebut. Maka jika ada angka 3/4, maka angka 3-nya itu adalah pembilang dan 4-nya itu adalah penyebut. Adapun untuk macam-macam pecahan, yang pertama adalah pecahan murni. Pecahan murni itu adalah pecahan yang pembilangnya itu kurang dari penyebutnya, disebut dengan pecahan murni. Contoh 2/3, 3/4, 5/6, 7/8. Angka yang di bawahnya itu lebih besar daripada yang atas, atau yang atas itu lebih kecil daripada yang bawah, sehingga ini disebut dengan pecahan murni. Arti dari pecahan murni ini bisa kita logikakan seperti ini. Contohnya 2/3. 2/3 itu memiliki arti 2 bagian dari 3 bagian yang sama besar. 2 bagian dari 3 bagian yang sama besar. Contohnya ada sebuah kue yang mana kalian potong sebuah kue itu menjadi 3 bagian yang sama besar. 2/3 itu adalah kalian memiliki 2 dari 3 potong yang sama besar. Berikutnya adalah pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni itu adalah ketika pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya adalah 7/2, 4/4, 15/6, 3/3. Jadi ketika pembilangnya itu lebih besar dari penyebutnya atau sama juga disebut pecahan tidak murni. Kalau sama, contohnya 4/4, itu menjadi angka 1, bukan pecahan lagi, karena 4/4 itu adalah 1. Adapun pecahan campuran. Pecahan campuran itu adalah pecahan tidak murni yang ditulis dengan metode yang berbeda. Contohnya 7/2. 7/2 itu sama dengan 3/1/2. Nah, 3/1/2 itu disebut pecahan campuran karena pecahan campuran itu ada bilangan aslinya, terus ada pecahannya. 3/1/2. 3-nya itu bilangan asli, 1/2-nya pecahan. Jadi ketika dua angka ini digabungkan, maka itu disebut dengan pecahan campuran. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Yaitu pecahan yang nilainya sama dengan pecahan yang lain. Angkanya berbeda tetapi nilainya sama. Contohnya itu adalah 1/3 dengan 3/9 dengan 6/18. Semua ini adalah sama, nilainya sama. Maksudnya apa? Di sini untuk lebih memahaminya, saya memberikan kalian 3 potong kue yang sama besar. Di sini ada 3 lingkaran atau 3 kue yang berbentuk lingkaran dengan ukurannya sama besar semua. Yang membedakan adalah kalau yang pertama dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar, kalau yang kedua dibagi 9 sama besar, terus yang ketiga dibagi 18 sama besar. Nah, terus kita warnai. Kalau 1/3 berarti 1 bagian dari 3. Kalau 3/9, 3 bagian dari 9 potong, dan 6/18 adalah 6 bagian dari 18 potong. Jika kita perhatikan yang diwarnai, yang kiri, tengah, dan kanan, yang diwarnainya itu memiliki luas yang sama, area yang sama. Jadi ini membuktikan bahwa ketiga-tiganya itu 1/3, 3/9, dan 6/18 itu memiliki nilai yang sama. Potongan kuenya sama besar. Kalau yang paling kiri itu ukuran segitu hanya 1 bagian, tapi besar sekali. Kalau yang kedua yang sebesar itu dibagi 3 lagi, tapi ukurannya sama. Kalau yang terakhir yang 1 bagian itu dibagi 6, dan itu ukurannya sama juga. Jadi ketiga pecahan ini memiliki nilai yang sama. Di sini kita
menemukan sebuah pola bahwa ketika sebuah pecahan dikalikan dengan angka yang sama untuk pembilang dan penyebutnya, itu memiliki nilai yang sama. Contohnya 1/3 itu sama dengan 3/9. Kenapa? Karena pembilang dan penyebutnya dikali dengan angka 3. Sama-sama dikali angka 3 sehingga nilainya tetap sama, tidak berubah nilainya. Adapun 6/18 yaitu 1/3 masing-masing dikalikan dengan angka 6 sehingga menjadi 6/18. Jadi nilainya tetap sama walaupun angkanya berbeda. Kalian percakapan sehari-hari boleh bagi itu kuehnya setengahnya. Nah, setengahnya itu bisa kalian robah supaya lebih keren menjadi 29/58 contohnya. Boleh minta kuehnya 29/58-nya, silahkan saja. Itu artinya sama, setengah-setengahnya juga begitu. Dan materi terakhir untuk kesempatan kali ini yaitu menyederhanakan pecahan ke dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, untuk menyederhanakan pecahan ini, kalian mengubah pecahan yang angkanya besar-besar dirubah menjadi angka yang sekecil mungkin tapi tanpa merubah nilainya sama, jadi disederhanakan. Kerjanya sama dengan pecahan senilai, yaitu pecahan senilai itu kalau dikalikan dengan angka yang sama pembilang dan penyebutnya, nilainya tetap sama. Nah, untuk penyederhanaan ini juga berlaku seperti itu. Jadi pecahan senilai ini sama jika kedua angka tersebut dibagi dengan angka yang sama. Kalau tadi dikali dengan angka yang sama, sekarang dibagi dengan angka yang sama. Contohnya ada angka 21/56. 21/56 ini bisa kita bagi dua-duanya dengan angka 7. Karena angka 7 itu faktor dari 21, faktor dari 56. Faktor itu adalah angka yang bisa membagi 21, angka yang bisa membagi 56. Maka faktor 21 dan faktor 56 adalah angka 7. Sehingga 21 dibagi 7, 56 dibagi 7, 21 dibagi 7 menghasilkan 3, 56 dibagi 7 menghasilkan 8. Sehingga 21/56 itu setara dengan 3/8. Itu untuk penyederhanaannya. Baik, semoga kalian bisa memahaminya. Saya cukupkan untuk materi kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر